Oke, apa kabar semuanya? Kali ini kembali ke YouTube channel saya. Nah, kali ini kita akan secara khusus membahas mata kuliah kita di metodologi penelitian. Nah, karena Bapak sudah di video sebelumnya sudah menjelaskan ada 3 mata kuliah yang Bapak pegang. Nah, hari ini kita akan membahas metodologi penelitian. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam metodologi penelitian dan buku-buku apa saja yang akan kita bahas, kita akan lihat bersama ya. Nah, ini adalah buku-buku yang Bapak akan pakai sebagai referensi dalam mengajar metodologi penelitian ya. Di sini ada metodologi penelitian manajemen karangan Sugiono, kemudian Sudaryono, kemudian Imam Ghazali, Kuncoro, kemudian Ferdinand, ya. Kemudian kalau dari luar negeri ada Hare, kemudian ada Gujarati, ya, ada Umar Sekarang. Nah, buku-buku ini kita pakai sebagai referensi di dalam mengajar atau apa yang kita dalami dalam metode penelitian kali ini, ya. Nah, apa saja yang kita bahas dalam metodologi penelitian? Yang akan kita bahas pertama adalah kita membahas introduction-nya dulu. Kita akan memahami secara dasar apa sih yang kita pelajari dalam metodologi penelitian. Kemudian kita juga akan belajar tentang research problem dan tujuan dari penelitian itu. Ya, di chapter berikutnya kita juga akan belajar mengenai data, kemudian variabel-variabel, jenis-jenis variabel, kemudian pengukuran variabel. Nah, berikutnya kita juga akan membahas tentang pengukuran perilaku. Nah, seperti yang biasanya kita lakukan kalau untuk konsentrasi pemasaran ataupun SDM, kita akan membahas tentang perilaku manusia. Nah, itu ada measurement-nya ya. Nanti juga keuangan kita akan menggunakan proxy. Berikutnya kita juga akan membahas mengenai populasi dan sampling ya. Populasi, bagaimana menarik populasi, kemudian bagaimana menarik sampling, itu kita akan bahas dalam satu chapter tertentu. Kemudian kita juga akan bicara tentang definisi operasional. Nanti Bapak akan mengajarkan bagaimana kita membuat tabel definisi operasional sehingga ketika kita masuk ke dalam skripsi itu akan memudahkan kita di dalam membuat pemahaman kepada penguji kita ataupun nanti kita pertanggungjawabkan. Kemudian kita juga akan membahas korelasi ya. Nah, dalam penelitian kita juga akan belajar tentang membuat bagaimana korelasi, melihat korelasi suatu penelitian. Kemudian di bab 8 kita akan membahas tentang asumsi klasik. Asumsi klasik ini sangat populer ya untuk semua kalangan baik S1, S2, S3. Kita akan terus bertautan dengan asumsi klasik. Apa itu asumsi klasik akan kita bahas nanti per chapter. Yang berikutnya kita juga akan belajar multiple regression karena ini masih tarafnya S1 ya. Meskipun selain multiple regression kita juga bisa menggunakan structural equation modeling di dalam melakukan analisis. Jadi kita akan menggunakan multiple regression, maka dalam chapter 9 ini kita akan membahas khusus multiple regression. Kemudian di chapter 10 kita juga akan membahas tentang mediation, moderation, dan control variable. Nah, ini punya peran masing-masing. Model ini akan kita bentuk, itu punya istilahnya punya pemahaman sendiri. Jadi kita nggak bisa sembarang membentuk model mediasi. Oh, saya mau buat model mediasi, nggak bisa. Ya, jadi kita akan buat asumsi-asumsinya atau cara mengujinya untuk model mediasi, moderasi, dan control variable. Yang berikutnya kita juga akan bahas tentang analisis faktor dan diskriminan ya. Kemudian nanti di chapter 12 kita akan belajar tentang bagaimana menyusun daftar pustaka yang baik ya dan yang terstruktur. Kita akan menggunakan software namanya Mendeley ya, dan kita juga akan belajar tentang bagaimana memahami tentang plagiarism ya. Artinya kalau kita nggak boleh copy paste dalam membuat skripsi ataupun tesis maupun disertasi. Dan yang terakhir di bab 13 kita akan belajar tentang alat-alat analisis ya. Nanti di situ akan kita bahas apa sih alat-alat analisis yang kita pelajari. Nah, berikutnya kita masuk ke research proposal. Nah, di awal bagian introduction ini saya akan memperkenalkan ada 3 chapter, ada 3 bab yang akan biasanya kita paparkan di dalam proposal ya. Yang pertama adalah chapter pertama. Nah, chapter pertama itu terdiri dari beberapa sub chapter atau sub bagian yang harus ada ya. Meskipun ini kembali kepada kebijakan dari kampus, tetapi ini harus ada di dalam proposal kita supaya proposal kita itu bagus ya.
Kenapa saya mengatakan bagus? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, di chapter pertama itu selalu kita mulai dengan yang namanya background of study atau latar belakang penelitian. Nah, ada dua cara di dalam membangun latar belakang penelitian. Pertama, kita bisa menggunakan deductive reasoning. Deductive reasoning itu adalah kita melihat dari skala umum atau secara global masalah atau fenomena bisnis yang terjadi saat ini. Kemudian kita tarik menjadi satu permasalahan yang ingin kita teliti yang lebih spesifik. Ya, tadi kan umum secara global. Kali ini kita akan lihat lebih spesifik. Yang kedua adalah kebalikannya. Tadi ada deductive reasoning, sekarang inductive reasoning. Artinya kita langsung kepada apa sih yang ingin kita lihat, permasalahan atau fenomena yang terjadi dengan variabel-variabel yang ingin kita coba teliti. Nah, itu bisa dilakukan dengan inductive reasoning ya. Dua ini tidak ada yang mana yang lebih bagus, tergantung kita ingin melakukan pendekatan yang mana, itu saja. Nah, di dalam background juga harus ada data dan the relevance of study. Artinya begini, ketika kita membahas tentang fenomena secara global, harus ada data-data yang mendukung. Jadi kalau kita menulis nih, ya persaingan terjadi sangat ketat, ya. Misalnya terjadinya COVID-19 atau COVID-19 ini membuat para pengusaha menjadi tergoncang usahanya. Nah, kita harus menunjukkan data-datanya. Nah, data-data seperti ini yang harus kita pakai di dalam mendukung background kita. Kemudian kita juga harus punya kajian-kajian empirical atau empirical study, di mana kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang berhubungan dengan problem kita, yang berhubungan dengan masalah kita dalam penelitian ini. Apa sih masalah yang kita teliti? Kemudian ada nggak penelitian sebelumnya membahas hal yang itu? Nah, oleh sebab itu di dalam mendapatkan data ataupun di dalam mencari pendekatan penelitian sebelumnya, kita bisa melalui beberapa hal. Pertama, kita bisa menggunakan website resmi dari pemerintah. Kemudian kita bisa mengambil data company ya, atau data perusahaan. Bisa kita dapatkan untuk mendukung penelitian di latar belakang kita. Yang kedua, bagian dari chapter pertama, bagian yang kedua adalah the problem statement. Nah, the problem statement ini terdiri juga dari dua komponen. Yang pertama adalah purpose of the study and the research question. Jadi problem statement ini merupakan pernyataan masalah secara global. Jadi kalau teman-teman sudah melihat masalahnya apa secara global, kemudian ditarik kepada apa yang ingin teman-teman teliti. Nah, sekarang masuk kepada permasalahan apa yang terjadi. Ya, teman-teman kaitkan antara yang terjadi di global dengan penelitian teman-teman. Dikaitkan saja, kemudian dibuat satu permasalahan secara global. Itu namanya problem statement. Nah, kenapa saya katakan problem statement itu dari dua komponen, yaitu purpose and research question? Karena dari problem statement ini, purpose dan research question itu harus menjawab permasalahan yang kita buat. Ya, problem statement itu. Jadi tujuan dari penelitian kita, kemudian research question kita harus menjawab problem statement itu. Nah, research question yang saya maksud di sini adalah, misalkan kalau teman-teman sudah menemukan variabel, kemudian teman-teman mengatakan si A pengaruh si B, si B pengaruh si C, si A pengaruh si C. Nah, kata pengaruh itu kita sebut sebagai research question. Nah, research question itu merupakan perincian detail dari problem statement. Jadi di dalam bagian B ini kita harus membahas mengenai problem statement. Bagian yang ketiga adalah the scope of study. Nah, the scope of study ini bicara tentang ruang lingkup penelitian kita. Kalau misalkan kita hanya meneliti di Indonesia, ya udah kita bahas, kita buat scope kita hanya di Indonesia. Tapi kalau misalnya teman-teman membuatnya di skala hanya suatu perusahaan si A, maka perusahaan itulah yang kita teliti. Nanti sudah sampel populasi itu menjadi scope study kita. Variabel-variabel yang kita angkat yang berhubungan dengan masalah terjadi di perusahaan itu juga menjadi scope of study kita. Nah, itu harus jelas. Kemudian yang terakhir adalah the use of research. Jadi manfaat, nah ini pasti ada ya. Manfaat dari penelitian ini apa? Biasanya di dalam
skripsi sampai disertasi itu ya, kita selalu ada dua, yaitu secara manajerial dan akademik, atau boleh sebalik ya, akademik dulu atau manajerial ya. Nah, kalau akademik biasanya tujuan kita dari penelitian ini kepada pembaca-pembaca atau istilahnya adik-adik kelas kita gitu ya. Jadi hasil dari penelitian kita ini bisa dipakai oleh adik-adik kelas kita untuk menyusun karya ilmiah selanjutnya ya, apakah nanti mereka memperbaharui, memperluas, memperkaya ilmu yang sudah kita teliti, bisa saja, atau hasil dari skripsi kita itu bisa jadi bahan belajar oleh dosen kita. Nah, itu fungsi bentuk akademik. Kemudian kalau manajerial ini biasanya untuk perusahaan di mana kita teliti. Kalau kita misalkan meneliti di perusahaan A, maka nanti hasil penelitian kita ini bisa dipakai oleh mereka untuk diambil suatu kebijakan, buat peraturan, atau mereka bisa mempelajari apa yang menjadi kekurangan mereka, apa yang harus diperbaharui. Nah, dari hasil riset kita, atau apa yang harus diperkuat dari hasil riset kita. Nah, komponen-komponen itu harus ada di chapter pertama untuk supaya nanti memperkuat tulisan kita ya, memperindah tulisan kita, memperjelas tulisan kita. Di berikutnya adalah chapter kedua. Chapter kedua lebih banyak, lebih sedikit komponennya ya. Yaitu yang pertama di situ ada literatur review. Nah, literatur review ini ada dua komponen. Komponen pertama saya sebut atau kita sering juga mendengarnya namanya grand theory ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam tulisan karya ilmiah, mereka suka menulisnya definition of the theory. Jadi isinya adalah teori-teori utama yang melandasi atau yang menjadi tolak ukur kajian-kajian literatur kita di dalam penelitian kita ya. Contoh, kalau kita mengangkat satu variabel A, B, dan C. A dan B dan C ini merupakan keturunan dari teori apa, atau derive dari teori apa. Nah, ini perlu kita sampaikan di bagian grand theory atau definition of the theory tadi. Ya, kita harus menjelaskan apa sih yang sesuatu yang bisa kita berikan kontribusinya pada teori dari dulu sampai hari ini. Nah, itu di grand theory untuk memperkuat bahwa teori kita itu sejalan, sepaham, jadi nggak melenceng-lenceng gitu ya. Yang berikutnya adalah setelah kita membahas grand theory atau definition of theory, kita juga membahas per variabel ya. Kali ini di chapter 2 ini kita kalau sudah membahas grand theory, bagian berikutnya adalah kita akan bahas sih, misalnya independen kita A ya. Nah, maka kita bahas A dulu. Kemudian variabel berikutnya adalah B, kemudian dependennya C. Maka A, B, dan C itu kita bahas per variabel. Nah, apa yang kita bahas di dalam variabel itu? Yang kita bahas itu bisa definisinya ya, per variabel, atau bisa membahas dimensinya, atau bahkan kita juga bisa membahas ketidaksepakatan penelitian ya. Nah, itu tergantung dari kebutuhan penelitian kita. Nah, berikutnya adalah theoretical framework. Theoretical framework ini ada dua komponen. Yang pertama adalah empirical study. Empirical study isinya adalah tentang penelitian-penelitian terdahulu. Nah, di dalam penelitian terdahulu ini atau empirical study ini, kita masukkan hasil penelitian orang yang signifikan, berpengaruh, dan yang tidak signifikan dan tidak berpengaruh. Tujuannya adalah kenapa kita masukkan hasil yang signifikan dan tidak signifikan, supaya ketika hasil penelitian kita mendukung salah satunya, apakah itu yang signifikan ataupun tidak signifikan, kita sudah ada datanya, kita sudah ada empirical study-nya ya, sehingga bisa memperkuat atau menjadi alasan bagi kita untuk dibahas di bab berikutnya atau di bab pembahasan. Yang berikutnya adalah kita akan masuk ke relationship between literature review dan research problem. Ketika kita sudah mendapatkan penelitian-penelitian terdahulu yang signifikan dan tidak, sekarang kita akan coba mengkaitkan antara literature review dengan variabel penelitian kita. Nah, ketika kita mengkaitkan literature review dengan
variabel penelitian kita, itulah yang kita sebut sebagai kerangka berpikir. Jadi bagian kerangka berpikir itu merupakan gabungan dari variabel yang ingin kita teliti dengan literatur review, ya, dengan empirical study. Jadi itu kita masukkan, kita bangun konsep kita, pemahaman kita terhadap penelitian yang akan kita buat. Nah, ketika kita sudah berhasil membuat itu, barulah kita bisa membangun hipotesis. Hipotesis seperti namanya, ada dugaan sementara. Kita tidak mungkin bisa membuat hipotesis atau dugaan sementara kalau kita nggak punya konsep atau pemahaman terlebih dahulu terhadap masalah-masalah yang terjadi, terhadap pandangan-pandangan pada variabel kita atau variabel kita bagaimana. Makanya hipotesis itu biasanya diletakkan, kita buat setelah kerangka berpikir. Jadi kita sudah buat konsep kerangka berpikir, baru kita buat dugaan sementara yang kita sebut dengan hipotesis. Nah, bagaimana cara membuat hipotesis yang baik akan kita bahas juga per chapter, ya. Kemudian model research, ya. Nah, setelah kita membuat hipotesis, kita akan membangun model. Jadi dari hipotesis itu kita buat model. Nah, model inilah yang kita pakai nanti untuk gambaran sederhana bagi pembaca, penguji untuk memahami apa sih isi tulisan kita. Maka saya katakan bahwa model riset itu merupakan komponen dari semua itu. Nah, yang ketiga ada chapter 3, di situ ada research design. Research design itu membahas tentang explanatory dan deskriptif. Di dalam paragrafnya, bisa 2 paragraf atau 1 paragraf, ya. Kita isinya tentang kira-kira desain atau gambaran penelitian kita itu menggunakan apa? Apakah dia kualitatif, kuantitatif, explanatory atau deskriptif. Yang berikutnya ada populasi, ya. Populasi kita siapa, tergantung teman-teman mengambilnya di mana, di perusahaan apa, ya. Kemudian sampling, ya, kita bisa menggunakan banyak sampling. Di buku metodologi sudah banyak menjelaskan sampling-samplingnya, ya, jenis-jenis sampling. Kemudian bagaimana kita mengoleksi data, ya, apakah menggunakan survei atau mengambil dari Badan Bursa Efek Indonesia, ya. Kemudian wawancara, ya, bisa juga. Kemudian kita lihat juga di bab 3 kita perlu membuat definisi operasional per variabel. Ya, di situ nanti kita akan belajar lebih detail. Kemudian ada teknik analisis data, apakah menggunakan multiple regression atau structural regression modeling, ya, banyak lagi. Dan yang berikutnya adalah alat analisis yang kita pakai, apakah menggunakan SPSS atau menggunakan AMOS dan sebagainya, ya. Banyak alat yang bisa kita pakai. Dan yang terakhir kita akan belajar bagaimana membuat daftar pustaka yang baik, ya, atau variatif bibliography. Bagaimana kita membuatnya menjadi lebih baik. Saya rasa itu yang Bapak bisa sampaikan untuk pengenalan di mata kuliah metodologi penelitian ini. Nanti kalau ingin tahu lebih detailnya kita akan masuk per kelas, ya. Kita akan menggunakan Zoom, tapi video ini mudah-mudahan bisa membantu kalian memahami apa yang harus kalian kerjakan ketika mempersiapkan diri untuk membuat skripsi. Bapak rasa sampai cukup di sini dan terima kasih. Sampai jumpa di video Bapak yang lain. Jangan lupa untuk di like, subscribe, share dan komen ke teman-temannya supaya teman-temannya bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Sampai jumpa.